Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristanti Agustina atau biasa dipanggil Tanti. Saya adalah mahasiswi Public Relations semester 3 di Undira Tanjung Duren dengan mata kuliah dasar-dasar logika. Video ini merupakan bukti sebagai lembar jawaban dari ujian tengah semester yang saat ini kita tempuh. Dalam sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan seperti alasannya tidak logis, argumennya tidak sesuai dengan logika, kabar itu tidak logis. Tapi kalian tahu tidak apa artinya logis ataupun logika? Singkatnya, saya akan sedikit menjelaskan ya. Logika berasal dari kata bahasa Latin, yaitu logos, yang artinya adalah pikiran atau perkataan. Sebagai pernyataan dari pikiran, dan secara umum logika adalah ilmu yang mempelajari metode-metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Logika menyelidiki, menyeleksi, menilai, memikirkan dengan cara serius dan terpelajar serta bertujuan untuk mendapatkan kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan per orang. Singkatnya dan sederhananya seperti ini. Logika merupakan kata benda yang mengacu pada luaran pikiran. Dari kata benda logika, kita memahami juga keberadaan kata sifat logis, yaitu suatu pemikiran yang biasanya diterima akal. Pada akhirnya, kata sifat logis pun disederhanakan lagi menjadi masuk akal atau diterima akal sehat. Nah, kedua kata ini merupakan jadi makna konotatif dari logika atau berpikir logis. Nah, bila mencermati hakikat logika, bisa dipastikan sesungguhnya hampir di setiap kegiatan komunikasi kita sudah memperhatikan kegiatan berpikir secara logis. Saat kita memberikan argumen, nah itu salah satunya bukti ya kita bisa melihat itu berpikir secara logis atau tidak. Arti penting logika pada komunikasi tidak hanya terletak pada faktor teoritis, tapi juga faktor praktis. Secara teori, logika membahas secara mendalam mengenai hal yang diperlukan dalam komunikasi. Sementara secara praktis, logika membantu seseorang berbicara dan menulis secara rapi dan runtut. Nah, dua hal ini nih yang menjadi suatu implementasi dalam kegiatan kehumasan. Tidak ada seorang yang berbicara dengan tertib tanpa proses berpikir tertib. Tidak ada seorang yang menulis sistematis tanpa pikiran sistematis. Kebutuhan ujaran dan menulis tertib itu dapat dipenuhi oleh logika. Logika merupakan metode yang memuat dan menguraikan pemikiran secara sahih dan benar. Pemikiran sahih diidentifikasikan dari sudut koherensi, konsistensi antar unsur pembentuknya. Pemikiran benar ditandai oleh korespondensi, keselarasan pemikiran itu dengan fakta, dengan model koherensi dan korespondensi pemikir. Ujaran dan tulisan dapat tertib, masuk akal, dan faktual. Ujaran dan tulisan semacam itu adalah hal yang sangat diperlukan dalam komunikasi, terutama komunikasi verbal. Komunikasi verbal dituntut untuk berbicara rasional dan faktual. Tuntutan ini dapat dipenuhi jika komunikator berpikir koheren dan korespon. Logika membentuk koherensi pemikiran melalui logika formal dan membentuk korespondensi pemikiran melalui logika material. Inilah titik penting logika bagi komunikasi. Sudah paham kan? Dapat kita pahami nih ya. Dapat kita pahami kalau intinya adalah si logika ini sangat penting dalam masalah komunikasi secara verbal. Itu intinya ya. Kita lanjut selanjutnya. Komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehumasan dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehumasan, kalau mau dengar kata humas tentu adalah bertujuan untuk menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, memecahkan konflik kepentingan dan menciptakan pengertian berdasarkan kebenaran, pengetahuan, dan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa humas merupakan suatu proses komunikasi, namun tidak semua proses komunikasi adalah humas. Hubungan komunikasi dan humas misalnya menjadi juru bicara di suatu event atau memberikan argumen tentang suatu kasus di saat lagi adanya krisis dalam suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini secara logika bisa dipilih menjadi dua tipe saat kita memberikan argumen, yaitu bisa deduktif ataupun induktif. Cara kerja tipe
Tipe deduktif adalah menarik kesimpulan dan bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Cara kerja tipe induktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan yang khusus ke umum dan dikenal pola pikir. Silogisme, yaitu disusun dari pernyataan menjadi kesimpulan. Inilah cara kita memahami persoalan logika, terutama logika dalam berkomunikasi, dengan mencermati kandungan premis mayor dan premis minor untuk disimpulkan sebagai sebuah argumentasi. Juga urutan dari premis-premis itu dimulai dari pernyataan hingga diikuti premis mayor dan premis minor, atau premis minor dan premis mayor hingga ditutup pernyataan untuk disimpulkan sebagai logika deduktif atau logika induktif, seperti itu. Menarik kesimpulan dari penjelasan saya yang sangat panjang tadi, implementasi kehumasan dan juga logika sangat berkaitan erat dengan yang namanya komunikasi. Kita tahu sebagai seorang humas, yaitu yang dapat menjembatani antara satu orang dengan orang lain atau komunikasi secara dua arah, maka diperlukan yang namanya logika dalam memberikan setiap argumen atau pendapatnya. Di sini karena logika itu sangat berperan penting dalam komunikasi verbal. Contohnya yaitu memberikan penalaran secara rasionalitas dan juga faktual. Seperti itu menurut pemahaman saya. Fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Sebagaimana halnya dalam cuplikan konten pada video tersebut, proposisi tersebut disampaikan filsuf akademis dan intelektual publik Indonesia yang juga terkenal dan juga kontroversial, yaitu Rocky Gerung. Rocky Gerung dikenal sebagai guru filsafat di berbagai lembaga pendidikan yang lahir di Manado 20 Januari 1959. Sebagai seorang guru filsafat, terkadang bahasanya sulit untuk dipahami logika oleh kebanyakan orang. Logika yaitu sebagai sarana berpikir ilmiah akan memberikan suatu jaminan bahwa pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil penarik simpulan atau konklusi itu adalah sahih. Logika menuntun dan menjaga proses berpikir itu terhindar dari kekeliruan, sehingga dengan demikian kecermatan dalam berpikir dapat dicapai. Namun pemahaman logika oleh Rocky Gerung pada podcast Jaya Supranata yang menyebutkan proposisinya yaitu jika fiksi bisa menggerakkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Menurut saya adalah pemahaman tersebut ia menggunakan logika deduktif, yang mana dalam ungkapannya ia berusaha untuk menjelaskan terlebih dahulu mengapa ia bisa menyebutkan preposisi tersebut dari umum ke khusus. Dalam memberikan pendapatnya, ia sedikit menjabarkan pernyataannya yang lebih menyeluruh terlebih dahulu, yaitu dengan asasnya penolakan kemungkinan ketiga. Kenapa asas penolakan kemungkinan ketiga? Karena menekankan pada pilihan pengakuan atau pengingkaran yang sesuai realitas. Bisa jadi pernyataan yang dikeluarkan sebagai bentuk pengakuan namun ternyata pada faktanya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang diberikan bisa salah ataupun betul. Nah, di sini nih, ini bisa masih rancu, bisa salah, bisa betul. Orang lain mungkin mikirnya itu sebagai suatu yang mengejek sara, ya kan? Namun bisa jadi jika diartikan lain, bisa jadi tidak seperti itu maksudnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Maka akan saya jelaskan seperti ini ya. Sebagaimana halnya premis mayor Rocky Gerung itu menyatakan seperti ini. Kitab suci adalah fiksi. Yang ditampilkan oleh orang-orang adalah kata-kata sebelum dia menyatakan itu. Dia berkata seperti ini, kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, setelah kata-kata itu dibunyikan, barulah Rocky Gerung berkata, maka kitab suci adalah fiksi. Niat Rocky Gerung bukanlah menghina kitab suci, tetapi dia ingin menggantikan arti dari kata fiksi, yang berarti tidak nyata menjadi sesuatu yang berarti membangkitkan imajinasi. Nah, menurut pemahaman saya, akan saya jelaskan seperti ini. Menurut pemahaman saya, sebagaimana maksud dalam uraian di atas, karena ada beberapa narasi kitab suci di mana kita semua masih hidup dan belum sampai ke sana. Contohnya seperti surga dan neraka. Kita kan nggak pernah tahu ya bagaimana surga dan neraka, tapi kita tahu karena semua itu sudah tercantum dalam kitab suci masing-masing kan, kayak agama Kristen dalam Alkitab, agama Islam dalam Al-Quran, seperti itu kan, dan juga agama-agama lain kan. Nah, karena kita belum
pernah melihat langsung, akhirnya kita masing-masing berimajinasi bagaimana bentuk surga dan neraka. Jadi pendapat Rocky Gerung itu kitab suci sesungguhnya mengaktifkan imajinasi kita dalam hal yang positif. Jadi bukan ada maksud penistaan agama ataupun penistaan kitab suci dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu mengapa saya bilang ini asas penolakan kemungkinan ketiga, karena bisa saja menurut sebagian orang kontra dan dengan adanya preposisinya Rocky Gerung yang berkata bahwa ini mengejek kitab suci, tapi di maksudnya Rocky Gerung ini adalah kata yang paling mendekati dengan imajinasi yaitu fiksi gitu. Namun dalam premis minornya, Rocky juga menjabarkan dengan proposisi. Jika fiksi adalah kata yang terikat pada kamus, maka jika dikembangkan akan dapat memberikan sisi positif. Namun menurutnya kata fiksi adalah kata yang dihina dan dilecehkan oleh politisi. Hanya karena dianggap Prabowo membawa kata fiksi dalam percakapan politik yang berasal dari novel yang dibacanya, sehingga dapat menghubungkan kecemasan masa depan. Nah, dalam pemahaman saya, menurut saya seperti ini. Dalam ungkapannya itu Rocky Gerung berusaha untuk mengalihkan pengakuannya dengan memberikan pernyataan tersebut. Lalu ditambah lagi menurutnya ada politisi yang menanyakan kitab suci mana yang dimaksud. Namun lagi-lagi ia menafikan bahwa ia tidak menjawab kitab suci karena dianggap ini bukan forum agama. Karena menurut saya sesuatu yang berhubungan dengan agama itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Jadi bisa jadi kayak si Rocky Gerung ini tuh dia berusaha untuk nggak terlalu membuka lebar agar tidak semakin kontroversial. Nah, kata fiksi muncul karena terkait tema yang dipilih pada acara tersebut mengenai berbalas pantun Jokowi dan Prabowo. Yang melatar belakangi kata fiksi tersebut ialah pidato dari Prabowo. Pada pidatonya, Prabowo menyebutkan kata fiksi mengenai buku yang telah beliau baca. Sehingga pada kesempatan tersebut, saudara Rocky Gerung menggunakan kata fiksi sebagai kata yang dipilih. Istilah fiksi kini dibunuh oleh politikus. Maksudnya bahwa kata fiksi diartikan sebagai kata yang bermakna kebohongan sehingga dapat menjerumuskan ke arah yang negatif. Nah, oleh hal itu kenapa ini asas penolakan kemungkinan ketiga seperti itu. Oleh karena itu, kesimpulannya di kalimat yang dilontarkan Rocky Gerung ini adalah bila fiksi memiliki definisi sesuatu hal yang mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci adalah salah satu karya fiksi. Hal ini terjadi manipulasi makna kata fiksi. Dengan saya menebalkan kalau dan bila hal itu memiliki arti terlepas dunia nyata dan dunia premi. Di dalam pernyataan Rocky Gerung, bila fiksi adalah mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kitab suci termasuk hal yang mengaktifkan imajinasi? Bila setuju, maka kitab suci adalah fiksi. Fiksi versi Rocky Gerung. Bila kita tidak setuju, maka kitab suci bukanlah hal yang mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci bukanlah fiksi. Fiksi versi Rocky Gerung. Dua premis tersebut yang dikenal dengan silogisme. Silogisme adalah sesuatu bentuk pemikiran kesimpulan secara deduktif dan tidak langsung yang kesimpulannya dapat ditarik dari dua premi yang tersedia sekaligus. Ini menurut Susanto dalam halaman 148 pada tahun penerbitan 2011. Jadi dalam menyimpulkan suatu pernyataan dapat melalui dua pernyataan yang berbeda namun saling berkaitan. Beliau menggunakan pola pernyataan jika maka sehingga tidak semua orang dapat memahami pola tersebut. Pola tersebut hanya dipahami secara nalar atau logika agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami ungkapan. Nah, itulah jawaban saya pada pertanyaan nomor 2. Jadi dapat saya simpulkan dari awal sampai akhir dari pertanyaan pertama dan kedua adalah logika ini lebih bermain dengan kata-kata sih menurut saya. Jadi kita juga belajar bagaimana kita melihat dari sisi orang itu berargumen, apakah argumennya ini ke arah yang positif atau negatif. Kadang orang dalam berargumen bisa saja argumennya itu benar, tapi ternyata banyak juga orang yang kontra seperti itu. Jadi menurut saya ya dari logika ini yaitu kita belajar untuk memahami kekeliruan dalam suatu ungkapan. Sekian atas jawaban saya. Mohon maaf apabila masih ada kata-kata ataupun ucapan yang salah, mohon dikoreksi kembali Pak.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.